PJJ daring merupakan pembelajaran yang dilakukan secara jarak jauh, dalam artian tidak dalam satu tempat antara guru dengan peserta didik. Dalam hal ini, terjadinya interaksi komunikasi dua arah melalui perantara alat komunikasi dengan cara menggabungkan teknologi elektronik dan internet. Contohnya, belajar melalui HP dengan menggunakan akses internet. Kelebihannya yaitu belajar bisa dilakukan di mana saja, dengan syarat terhubung dengan koneksi internet. Kelemahannya, bagi peserta didik yang kesulitan dalam pemerolehan sinyal, dan bagi peserta didik yang minim akan ekonomi untuk pembelian kuota internet. Selanjutnya, PJJ luring merupakan pembelajaran yang dilakukan juga dengan cara jarak jauh, akan tetapi tidak secara keseluruhan. Prosesnya melibatkan teknologi akses internet, karena dalam PJJ luring, siswa bisa memperoleh pelajaran melalui teknologi informasi, melalui channel yang diperintahkan oleh guru, mengisi buku modul, dan bahkan belajar melalui benda di lingkungan sekitar yang berkaitan dengan materi pelajaran. Kemudian, dalam PJJ, interaksi dua arah bisa terjadi antara peserta didik dengan orang tua, dan bisa juga peserta didik dengan guru. Guru bisa pergi ke rumah peserta didik dengan cara membagi waktu dan kelompok untuk diajarkan. Di samping itu, cara lainnya yaitu dengan cara guru atau orang tua bertemu secara langsung untuk memberikan tugas kepada anak dan mengumpulkannya kembali ketika tugas itu sudah selesai dikerjakan. Keterampilan abad 21 merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh manusia, khususnya generasi milenial di abad 21, dengan upaya mampu mengembangkan partisipasi yang menekankan pada pembelajaran bisa menyelesaikan masalah. Keterampilan abad 21 dikenal juga dengan simbol 4C, yaitu critical thinking, creativity thinking, collaboration, and communication. Keempat hal tersebut akan dituntut di abad 21. Bahkan masing-masing peserta didik sudah harus mampu menguasai keempat simbol tersebut, dikarenakan di masa depan permasalahan yang muncul akan semakin kompleks dan rumit seiring majunya dunia dan teknologi informasi. Di abad 21, kita dituntut juga harus menguasai 4 keterampilan lainnya, di antaranya learning to know, belajar untuk tahu. Dalam keterampilan ini, peserta didik dituntut untuk menguasai tema mengenai kesadaran global dan wawasan kebangsaan. Yang selanjutnya, learning to be, yaitu menguasai keterampilan akademik dan kognitif. Selanjutnya, learning to do, yang di dalamnya terdapat 4C, yaitu critical thinking, creativity thinking, collaboration, and communication. Selanjutnya, learning to live together, khususnya keterampilan untuk meningkatkan rasa solidaritas atau toleransi yang tinggi akan beragamnya suku, ras, dan agama. Literasi merupakan kemampuan seseorang dalam menggunakan pengetahuan yang dimiliki dalam proses pemecahan suatu masalah melalui proses membaca, menulis pekerjaan ilmiah, dan bahkan dalam proses berhitung. Kata literasi memiliki banyak cabang, di antaranya ada literasi sains, literasi matematika, dan literasi bahasa. Literasi sains sendiri lebih difokuskan pada pengetahuan tentang sains, proses sains itu sendiri, dan pengembangan sikap ilmiah. Pada abad 21 sendiri, literasi sains sangat diperlukan karena untuk meningkatkan kompetensi peserta didik, untuk memenuhi kebutuhan hidup, menjawab tantangan dalam situasi era global. Begitu juga literasi matematika sangat diperlukan di abad 21 dalam pemecahan masalah dalam bentuk bagan grafik, tabel, logaritma, dan lain sebagainya. Tidak jauh berbeda dengan literasi bahasa, yang mana dalam literasi bahasa terdapat literasi tentang membaca dan menulis, yang mana peserta didik zaman ini, khususnya di era pandemi, banyak yang masih belum bisa membaca dan menulis, khususnya siswa sekolah dasar. Tentu saja hal ini akan menjadi suatu kemunduran dan kelemahan dari mereka untuk malas dalam membaca. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran guru dalam meningkatkan motivasi mereka untuk bangkit kembali dalam menyemarakkan literasi bahasa. Dengan terkuasanya literasi bahasa, maka literasi sains dan matematika akan mudah terkuasai. Kisah
adalah suatu organisasi yang memiliki kepanjangan Program for International Student Assessment atau dikenal dengan organisasi yang melakukan penilaian terhadap program prestasi siswa pada bidang literasi, matematika, sains, dan bahasa. PISA juga merupakan suatu organisasi internasional. PISA melakukan asesmen bertujuan untuk perbaikan pendidikan ke depannya dengan menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan juga untuk pembanding program pendidikan di Indonesia dan negara-negara lainnya. PISA mengukur 3 area literasi, diantaranya literasi bahasa, ditujukan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam menggunakan teks dalam konteks. Literasi matematika, ditujukan untuk mengetahui kemampuan bernalar siswa secara sistematis. Dan literasi sains, ditujukan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam menghadapi isu-isu sains dan pengetahuan. PISA melakukan penilaian yang menekankan pada keterampilan abad 21, diantaranya cara berpikir kritis dan kreatif. TIMSS merupakan kepanjangan dari Trend in International Mathematics and Science Study, yang merupakan suatu organisasi penilaian dari suatu kegiatan internasional Association for Evaluation. Tujuan Indonesia ikut serta dalam studi TIMSS adalah untuk mendapatkan informasi mengenai kemampuan siswa Indonesia di bidang matematika dan IPA dibandingkan negara-negara lainnya. Adapun kerangka penilaian yang digunakan TIMSS adalah menilai kemampuan matematika anak Indonesia, yaitu melalui 2 dimensi, konten dan kognitif. Selanjutnya yaitu penilaian yang dilakukan dalam sains. Dalam hal ini, pembelajaran sains dikaitkan dengan latar belakang orang tua. Jika orang tuanya memiliki literasi sains yang tinggi, maka anaknya akan begitu juga. Tapi hal ini tidak mendukung secara penuh. KPS merupakan suatu keterampilan yang melibatkan segenap kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan masalah dan menentukan produk-produk sains dalam pembelajaran. KPS dalam pelaksanaannya berbeda dengan IPA, yang mana KPS lebih mementingkan dan menuntut pengembangan penggunaan metode ilmiah dalam setiap pelaksanaannya. Penilaian yang dilakukan dalam KPS diantaranya isi dari ilmu pengetahuan, kerja sains, dan sikap ilmiah yang digunakan. Selanjutnya, hakikat IPA. Hakikat IPA terbagi menjadi 2, yaitu IPA sebagai proses dan IPA sebagai produk. IPA sebagai produk adalah kumpulan hasil kegiatan empirik dan kegiatan lainnya sejak berabad-abad berupa fakta, data, dan konsep serta teori ilmiah. IPA sebagai proses adalah cara yang dilakukan oleh para ahli dalam menemukan berbagai hal, sebagaimana implikasi dari temuan atau kejadian alam. Keterampilan sains yang dibutuhkan diantaranya merumuskan masalah, mengumpulkan data, melakukan percobaan, pengamatan, pengukuran, menyimpulkan, dan mengkomunikasikan. Yang termasuk dalam generasi Z adalah kelahiran antara tahun 1995 sampai 2010. Bagi generasi Z, informasi dan teknologi adalah hal yang sudah menjadi bagian dari hidup mereka, di mana akses internet sudah menjadi budaya global sehingga berpengaruh dalam pandangan hidup mereka. Karakteristik generasi Z diantaranya lebih banyak berhubungan sosial lewat dunia maya, dan yang terpenting adalah mudah terpengaruh terhadap lingkungan, apalagi dalam hal produk branded dan merek-merek. Generasi Alpha. Yang termasuk dalam generasi Alpha ialah kelahiran tahun 2010. Generasi Alpha dikenal juga generasi abad 21, yang mana teknologi sudah berkembang pesat, dan karakteristik zaman ini adalah pembelajaran sangat personal. Media sosial menjadi tempat mereka berbagi perasaan, kemarahan melalui status-status, tidak suka berbagai dan cenderung mengikuti makanan kekinian. Generasi digital. Hal ini dilatar belakangi oleh teknologi komunikasi dan informasi yang semakin berkembang di dunia, sehingga mempengaruhi setiap sektor kehidupan mereka. Yang termasuk dalam generasi ini adalah kelahiran tahun 2020. Di antaranya karakteristik anak generasi ini ialah memiliki wawasan yang luas, karena segala sesuatu sudah ada di Google, menyukai kebebasan, menikmati lingkungan yang serba online seperti ojek online, makanan online, dan lain sebagainya.
mampu beradaptasi dengan teknologi, serta sangat memiliki ketergantungan yang lebih terhadap teknologi. Pembelajaran tematik terpadu adalah proses pembelajaran yang di dalamnya memuat pembelajaran sesuai dengan tema-tema yang telah ditentukan oleh kurikulum dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki berbasis student center. Pembelajaran tematik terpadu ini lebih menekankan pada aspek penerapan konsep belajar sambil melakukan sesuatu. Pembelajaran tematik terpadu sangat bagus dikarenakan tema-tema yang berkaitan sangat relevan dengan tingkat perkembangan peserta didik, serta juga memudahkan peserta didik dalam memahami materi dan juga guru tidak begitu berat untuk mengeluarkan tenaga dalam menjelaskan, dikarenakan limit waktu mengajar. Permasalahan pembelajaran tematik oleh guru, permasalahannya yaitu sarana dan prasarana yang kurang memadai, media pembelajaran yang kurang menarik, pemahaman guru yang masih rendah, guru belum sepenuhnya dapat menerapkan kegiatan pembelajaran sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Penyebabnya yaitu guru mengalami kesulitan dalam menyusun RPP dan hasil evaluasi tematik, sulitnya mencari kaitan antar mata pelajaran, tidak adanya perencanaan yang matang. Akibatnya, pembelajaran tidak sesuai dengan tujuan, nilai siswa menjadi rendah, pembelajaran peserta didik tidak membuahkan hasil yang maksimal. Solusinya yaitu guru mengembangkan jaringan tema secara kontekstual, menganalisis pemahaman guru sekolah dasar tentang pendekatan tematik, mengetahui hambatan guru dalam mengimplementasikan pendekatan tematik di sekolah dasar. Permasalahan yang dihadapi siswa. Permasalahannya, kurangnya pemahaman siswa mengenai pembelajaran tematik. Siswa tidak diajak langsung untuk mengerjakan pembelajaran tematik yang dilakukan. Penyebabnya yaitu sulit mengubah pemahaman dari pembelajaran KTSP menuju pembelajaran tematik. Tidak adanya media yang disediakan pihak sekolah untuk melakukan pembelajaran tematik langsung. Akibatnya, siswa kehilangan motivasi dan semangat belajar. Siswa nilainya menjadi rendah. Pembelajaran tidak sesuai dengan tujuan atau pembelajaran tidak tercapai. Siswa tidak dapat merasakan langsung bagaimana pembelajaran tematik tersebut. Solusinya, guru membantu siswa beradaptasi dengan konsep tematik. Guru harus mampu mendidik dan mentransfer ilmu dengan sebaik-baiknya agar siswa dapat mempelajari pembelajaran tematik dengan mudah saat proses pembelajaran. Memberikan pembelajaran yang berinovasi agar dapat mengatasi problematika pembelajaran tematik, yaitu rasa bosan. Menggunakan metode dan media pembelajaran yang menyenangkan, guru dapat mengajak siswa untuk melakukan pembelajaran tematik, karena hal itu dapat pula menunjang keberhasilan pembelajaran di kelas. Permasalahan yang dihadapi oleh orang tua. Permasalahannya yaitu belum memahami konsep pembelajaran tematik, kurangnya pemahaman materi oleh orang tua, kesulitan dalam menumbuhkan minat belajar anak, kesulitan dalam mengoperasikan gadget. Penyebabnya yaitu penyampaian ilmu kepada anak usia dini tidaklah mudah dan membutuhkan latihan khusus. Anak mengalami kecemasan, stres, sedih, bosan, dan jenuh. Tidak semua orang tua mampu mengoperasikan gadget karena ada beberapa orang tua yang keadaannya masih belum melek teknologi. Akibatnya, nilai anak menjadi rendah, pembelajaran tidak maksimal, menurunkan minat belajar anak, ketinggalan informasi yang berkaitan tentang sekolah maupun tugas. Solusinya, memberikan sosialisasi pada orang tua tentang pembelajaran tematik. Mengadakan pertemuan orang tua dan guru dalam bentuk seminar, membentuk paguyuban orang tua peserta didik. Musyawarah antara orang tua dan guru supaya guru bisa memberikan alternatif lain kepada orang tua. Masukan-masukan dari guru sangat bermanfaat untuk mengatasi rasa sulit yang dialami oleh orang tua.